Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Bang Jamin lagi. Bang Jamin, kalau Anda tadi menyebutkan ada pandangan hakim yang pasti berbeda dengan jaksa gitu. Nah, keyakinan Anda begitu ketika melihat, mengamati jalannya persidangan ini, terlihat di bagian yang mana bahwa penilaian hakim ya mungkin juga akan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh jaksa. Hakim, saya meyakini kalau hakim ini akan membuatkan suatu penetapan untuk pemberian GC kepada Richard Eliezer. Karena dari awal semua informasi terkait dengan kronologi fakta persidangan itu semua jaksa penuntut umum mengambil bagian keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Richard Eliezer. Saya perhitungkan hampir sekitar 80% semua keterangan Richard Eliezer yang disampaikan dalam persidangan itu diambil, ya jadikan dasar bahan pertimbangan dalam penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Itu yang pertama. Yang kedua, hakim menilai bahwa Richard Eliezer ini adalah orang yang terendah pangkatnya di antara semuanya. Dan dia pernah juga menanyakan bahwasanya apakah Anda dalam pendidikan tidak dibekali tentang memikir ya, policy atau berpikir untuk bertindak. Tidak. Dia mengatakan memang hakim meyakini dia hanya tugasnya menembak ya di dalam konteks pelatihan dan segala macam. Yang salah sebenarnya adalah kenapa orang setingkat Baradae ini dijadikan ajudan ya. Karena memang kalau ajudan setingkat Brimob seperti ini tugasnya menembak mati orang ya, melumpuhkan begitu, menembak dan melumpuhkan, tidak ada menganalisis berpikir apa-apa. Jadi waktu dia menerima perintah, dia taunya hanya perintah itu tembak, mati. Selain itu nggak ada begitu loh. Nah itu memang tugas dari seorang pangkat terendah dalam suatu kesatuan Brimob begitu. Nah inilah yang menjadi dasar pertimbangan bahwasanya ini merupakan alat ya yang digunakan untuk melakukan pembunuhan begitu yang disebut tadi Dunpleher. Walaupun itu nanti bisa atau tidak bisa diterima, paling tidak itu menjadi dasar pertimbangan bagi majelis hakim. Bahkan juga terkait dengan bahwa keluarga dari Joshua sendiri sudah memberikan pengampunan dan pemaafan begitu ya. Itu juga menjadi dasar yang cukup baik lah kiranya untuk memberikan keringanan. Jadi faktor-faktor tadi menurut saya sudah diyakini hakim dalam fakta persidangan yang kita lihat sebagai dasar meringankan hukumannya lebih ringan dibandingkan dari semua terdakwa. Begitu Mas Bayu. Baik, Bang Jamin, saya mau ke Bang Martin. Bang Martin, apa yang mungkin menjadi pertimbangan hakim begitu dari sisi Bang Martin? Apa mungkin yang tadi kan dikatakan bahwa kalau dari sisi kuasa hukum keluarga pengennya PIC itu ditambahkan, sedangkan Eliezer juga dipertimbangkan GC-nya sehingga diringankan begitu, Bang? Ya, saya pikir undang-undang sudah mengakomodir ya apa yang diharapkan oleh keluarga terhadap Eliezer dan juga publik dan juga pimpinan dari jaksa dalam hal ini adalah Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Walaupun dia tidak bisa mengintervensi secara langsung, tapi secara hierarki Pak Mahfud itu tetap atasan dari Kejaksaan Agung. Nah lalu untuk Putri Chandrawati, ini sebenarnya kesimpulan jaksa sendiri, makanya saya bingung nih. Dan pernyataan saya pada saat doorstop di depan pengadilan itu juga didukung oleh Ketua Umum saya, Pradi, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan yang mengatakan bahwa PC ini harusnya lebih tinggi daripada Richard, dan Richard itu tidak semestinya 12 tahun gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada PC yang dengan informasi yang tidak benar itu menurut jaksa dalam surat tuntutannya tidak akan ada peristiwa pidana. Oleh karena itu kami yakin bahwa hakim yang arif dan bijaksana pasti tentulah ya, kalau hakim kan selain arif dan bijaksana kan juga dianggap mengetahui segala hukum. Ius curiano fit, hakim paham hukum. Hakim yang paham hukum ini akan melihat apa sih dasar-dasarnya seseorang ya dapat diberatkan ataupun diringankan. Tadi Richard itu sudah dapat permaafan dari keluarga ya. Dalam tindak pidana ini paling mantap ini kalau di Arab Saudi ada namanya diat ya, kalau nggak salah ya. Itu ditukar dengan uang tebusan bebas malah. Kalau ini di Indonesia tidak berlaku seperti itu. Itu disebut dengan restoratif justice, sudah dimaafkan. Nah ini harusnya nilainya tinggi. Yang kedua, berdasarkan undang-undang LPSK memberikan rekomendasi kepada Richard. Saya pikir LPSK juga sangat memahami undang-undang ini. Ya, kalau tidak akan mungkin memberikan rekomendasi sehingga terbuka peluang besar hakim menyetujui. Dan dalam subjektivitas hakim yang saya lihat, seperti sih yakin
yang kedua ini akan dikabulkan. Oke. Nah, namun sebelum berangkat ke situ, Mas Bayu, saya mau sampaikan sedikit ya tadi mengenai kompetensi jaksa dalam replik. Sebenarnya gini, setiap negara kita ini diperlukan berjiwa besar. Ya, walaupun kita menganggap bahwa apa yang kita kerjakan sudah benar sekali, namun kan orang lain ya bisa melihat juga hasil pekerjaan tersebut. Ya. Ada beberapa faktor nih, contoh Bapak Mahfud MD, dia menegaskan bahwa Richard itu bukan pelaku utama. Richard juga pengungkap fakta yang pertama. Ya, seperti saya sampaikan, memang di awal kami yang menyuarakan, tapi yang membuktikan Richard. Ya. Nah, ini kan tidak sependapat dengan Kapus Penkum dan juga yang lain yang mengatakan bahwa Richard itu sudah pantas 12 tahun dan Richard bukan Richard pelaku utama. Yang kedua, undang-undang mengatakan bahwa Richard bisa jadi GC. Yang ketiga, Richard sudah mendapatkan permaafan. Oke. Dari keluarga. Yang keempat, publik menginginkan Richard ringan. Nah, Iya. tidak ada salahnya juga untuk yang pertama kali gitu ya, Mengoreksi dalam gitu ya. repliknya mengatakan bahwa menerima sebagian pledoi dari Richard Eliezer dan penasihat hukumnya dan mengurangi tuntutan. Itu bisa, nggak perlu malu. Terkadang kita mungkin ada sedikit perbedaan tafsir, tapi ya dengan berjiwa besar itu, ya, ini bukan intervensi loh, Iya. hanya himbauan. Dengan menerima kenyataan dan mau melihat bahwa ada sedikit kehilapan, saya pikir negara ini akan lebih baik lagi gitu loh ya. Oke. Nanti kita akan memantau ya Kita lihat bagaimana aja. ya. Iya. Apakah himbauannya dari Bang Martin tadi akan tertuang ya di replik hari ini. Bang Martin, terima kasih Siap. atas Terima waktunya. kasih banyak, Bang. Bang Jamin Ginting juga terima kasih atas waktunya dan sudah meluangkan waktu. Ini menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tapi sebelum menutup perjumpaan, kami ingin memberikan informasi bila Anda ingin tetap menyaksikan siaran TV One pasca pemberlakuan analog switch off atau TV digital, mohon kiranya kembali untuk men-set Scan ulang ya, scan ulang atau set top box Anda dan juga TV digital Anda di rumah. Nah, ini adalah frekuensi-frekuensi dan juga beberapa kota agar Anda bisa tetap menyaksikan siaran. Jangan sampai TV One. ketinggalan berita dengan tidak menyaksikan TV One dan juga Apa Kabar Indonesia Pagi. Yap, oke. Baik, dengan demikian saya Kabar Atiku Sumba harus pamit undur diri dan juga rekan saya. Bayu Andrianto, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan Sampai jumpa.